Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Paman Harasa dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebagaimana yang telah diberitahukan bahwa kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu kitab yang menjelaskan tentang etika tata krama seorang guru dan etika tata krama seorang santri atau seorang siswa, seorang murid. Jadi dalam kitab ini akan dijelaskan tentang etika seorang guru dan murid. Kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, seorang ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya sebelum kita mengkaji, kita akan menghadiahkan suratul Fatihah untuk wabil khusus untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari qaddasallahu sirrul aziz. Nafa'anallah bi'ulumihi barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, terlebih dahulu saya akan menyampaikan biografi, sekelumit tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Huwa Muhammad Hasyim bin Asy'ari, dia adalah bernama Muhammad Hasyim bin Asy'ari, putra dari Syekh Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benowo, yang mendapat gelar dengan Pangeran Benowo. Bin Abdurrahman al-Mulaqab di Joko Tingkir, yang mendapat gelar dengan Joko Tingkir. Sultan Hadi Wijaya Kusuma, ya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, walidi Raden Ainul Yakin, bapaknya Raden Ainul Yakin yang masyhur dengan sebutan Sunan Giri. Jadi nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah nasab yang sangat mulia. Kemudian dia ulida fi Gedang, dilahirkan di kampung Gedang, Qaryatu min Simalimat fi Simali Madinati Jombang, suatu kampung di utara kota Jombang, Jawa Timur. Dilahirkan yaumul Tsulasa, pada hari Selasa, tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1278 Hijriah. Kemudian nasab beliau berkembang, kemudian wataro berkembang menjadi seorang anak yang luar biasa dan belajar dalam pangkuan ayahnya dengan tarbiyah yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Dan beliau belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab. Kemudian ketika menginjak dewasa, beliau belajar pesantren-pesantren, khususnya pesantren yang ada di tanah Jawa. Di antaranya pesantren Langitan, pesantren Bangkalan, Syekh Khalil Madura, pesantren-pesantren lainnya di tanah Jawa. Kemudian beliau setelah itu belajar ke tanah suci Mekah, sehingga pulang menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa. Dan beliau hafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Dan beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itulah sekelumit tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, kita lanjut dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bilumhi amin. Saya akan membacakan kitab ini dengan logat pesantren, yaitu logat Jawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun hale ngalaparokah kalau nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang maparing nikmat cilik ing dalam akhirat barokah. Alhamdulillah tawis sakabehe puji iku tetep lillahi milik Allah Rabbil alamin kang mangaran ing alam kabeh.
Wassalatu lan uta rahmati Allah wassalamu lan kasalamatan Allah muga iku tetep ala sayidina ing atase Gusti ingsun sedaya Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina kang leuwih mulya-mulyane pira-pira utusan wa khatamin nabiyina lan kang dadi pamungkasane pira-pira nabi kabeh wa ala alihi lan ing atase kula wargane nabi at-thayyibina kang bagus kabeh wa ashabilan ing atase pira-pira sahabate nabi at-thahirina kang suci kabeh ajmaina tegese sakabeh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Musonif memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti sunnatullah di dalam kitab Al-Quran, di mana Allah ketika menurunkan surat-surat dan Al-Quran dimulai dengan Bismillah, kecuali surat Al-Baqarah. Oleh karena itu musonif mencoba untuk meniru akhlak Allah. Takhalaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Kemudian juga amalan bil hadis, mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa abdan. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu seperti hewan tidak ada ekornya, ay naqsul barakah, kurang keberkahan. Kemudian pembahasan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang mu'alim ketika membahas suatu bidang studi, maka harus membahas bismillah sesuai dengan fan yang dikajinya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengikuti guru saya yang mengijazahkan kitab ini, yaitu Syekh Cepi Hibatullah atau Ajengan Hibat, pimpinan Pondok Pesantren 12 Fan Hibatus Sa'diyah. Beliau juga salah satu pengurus GMNU Pusat dan pengurus Rijal Adil Pusat. Saya mengikuti beliau. Jika kita ingin tahu tentang pembahasan bismillah, tinggal dibuka channel beliau. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Segala puji, semua puji itu milik Allah. Baik puji qadim ala qadim, pujinya Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, qadim ala hadis, puji makhluk kepada Allah, hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, puji makhluk kepada makhluk, semuanya milik Allah. Oleh karena itu, oleh karena semua puji milik Allah, maka kita ini tidak berhak dipuji. Makanya ketika ada yang memuji kita, kembalikan lagi kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, agar kita tidak tenggelam dengan pujian. Karena kalau kita tenggelam dengan pujian, kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Jadi kesimpulannya, ketika ada yang memuji kita, kembalikan kepada yang berhak, yaitu Allah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Kemudian musonif membaca sholawat dan salam kepada kepada manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penutup semua nabi. Jadi tidak akan ada lagi nabi setelah kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholawat kepada keluarga Nabi yang baik semuanya, dan kepada sahabat Nabi yang suci semuanya. Kemudian setelah itu, setelah membaca bismillah hamdalah sholawat salam, baru musonif memulai kitabnya. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah hamdalah sholawat dan salam, faqad ruwiya, maka teman-teman dan riwayatakan, an Aisyah, tak saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ndauh sapa Rasul, haqqul walidi, utawi hake anak, ala walidihi, ing atase bapakne, ing atase wong tuane ya walad, iku ayuh sinayen ambagusaken sapa walid ismahu ing jenengane walad, wa yusina lan ambagusaken ya walid murdiahu ing wong kang nyusune ya walad, wa yusina lan ambagusaken ya walid adabahu ing adabe walad.
Musonib pengarang kitab ini yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memulai kitabnya dengan mencantumkan hadis tentang sebuah etika. Oleh karenanya, karena kitab ini akan menjelaskan kitab tentang etika. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang menjelaskan tentang kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi hak seorang anak yang menjadi kewajiban orang tua yang pertama adalah ayuh sina ismahu, memberikan nama yang bagus. Di dalam Islam nama adalah doa. Oleh karenanya ketika kita punya anak, berilah dia nama yang baik, nama yang bagus, agar ketika ada seseorang yang memanggilnya, maka panggilan itu menjadikan sebuah doa bagi anak itu. Berilah nama yang baik dan indah, dan sebaik-baik nama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ketika kita punya anak laki-laki, berilah nama Muhammad, kemudian di belakangnya ditambahkan yang lainnya. Bisa dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, tetapi harus disandingkan dengan kata Abdul Rahman dan lain sebagainya. Di intinya, berilah anak kita nama yang baik. Kemudian wayuh sina murdi'ahu, membaguskan atau mencari orang yang baik untuk menyusui anaknya. Adat kebiasaan orang Arab dulu ketika punya anak, maka anaknya dicarikan seseorang yang untuk menyusui anaknya. Oleh karena itu ketika mencarinya harus mencari orang yang baik untuk menyusui. Kalau di kita kan istri kita yang menyusui anaknya, oleh karena itu ya istri kita perhatikan makan minumnya yang baik-baik, adabnya juga baik-baik, agar karakter seorang anaknya pun menjadi baik, karena itu berpengaruh terhadap karakter nanti. Kemudian wayuhsina adabau, ini penting, mendidik etika tata krama anak kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang beretika, berakhlakul karimah, menjadi akhlak yang baik. Jadi bukan hanya perhatian kita bukan hanya makan dan minumnya saja, tetapi etikanya, akhlaknya pun harus kita perhatikan, harus kita didik. Kita berikan contoh teladan kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi kesimpulan hadis pertama tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Nanti di yaumil qiyamah manusia akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Ini sangat berarti dalam Islam. Berikan nama yang baik. Kemudian cari orang yang bisa menyusui anak kita, yaitu orang yang baik. Kemudian yang ketiga, berikan pelajaran tentang etika, tata krama atau adab sopan santun terhadap anak kita. Wa an Ibnu Sirin, dan saking Ibnu Sirin radhiyallahu an qala, dawuh ya Ibnu Sirin, kanu ono ya para sahabat iku ya ta'alamuna, belajar ya para sahabat al-huda ing pituduh, kama ya ta'alamuna, kaya secara oleh belajar ya sahabat al-ilma ing ilmu. Para sahabat Nabi bukan hanya mempelajari ilmu, mereka pun mempelajari tentang etika, tentang adab, tentang sopan santun, tentang akhlak. Jadi yang dipelajari para sahabat bukan hanya ilmu, tapi etika. Karena etika, akhlak itu sesuatu yang sangat penting. Ilmu tanpa akhlak akan hancur, Oleh karena itu para sahabat belajar akhlak, bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar akhlak. Kemudian Wanil Hasan Al-Bisri radhiyallahu an qala, saking Syekh Hasan Al-Bisri radhiyallahu an qala, dawu ya Syekh Hasan Al-Basri, in kana in setemene kalakuan kana ono sapa ar-rajulu pira-pira sahabat, ar-rajulu sahabat ikulah yakhruju ya'ti metu ya sahabat fi adabi nafsi ing dalam melajari tata krama dirine sahabat.
asinina ing pira-pira taun sumasinina. Kata Syekh Hasan Al-Bisri, para sahabat Nabi dulu mempelajari adab itu sangat memakan waktu yang lama. Mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari etika. Ya, ini pun memberi pengertian kepada kita bahwa etika itu sangat penting, adab itu sangat penting. Banyak seorang murid tidak beretika kepada gurunya. Oleh karenanya ilmunya tidak menjadi berkah karena tidak beretika. Atau banyak para dai tidak beretika. Banyak orang Islam tidak beretika sehingga kehidupannya menjadi tidak berkah. Oleh etika sangat penting. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anna Rasulullah, setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wa rasul iku al mizanul akbar, timbangan kang agung. Wa alaihi lan ngatas kanjeng Nabi tuqradu den sobrogaken opo al asya'u pira-pira perkara ala khuluqi ngatas akhlak pira-pira akhlake kanjeng Nabi, wasirati lan laku lampahe kanjeng Nabi, wa hudaw lan pituduhe kanjeng Nabi. Fama makau te barang wa paqahu kang metuki iya ma ing akhlak kanjeng Nabi bahwa kema iku al haqu kang bener. Wa malanu te barang khalapahu kang nyulayani iya ma ing ha ing khuluq akhlak bahwa tema iku al batil. Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mizanul kubro, timbangan yang besar, yang menjadi cermin bagi akhlak kaum muslimin. Jadi ketika kita ingin mempelajari akhlak yang baik, ketika kita ingin mendidik anak kita supaya berakhlak yang baik, siapa cerminnya? Nah, cerminnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbangannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul adalah teladan yang baik karena dia orang yang paling baik akhlaknya, sehingga Allah memujinya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad yakni orang yang punya akhlak yang agung. Oleh karenanya cermin untuk mempelajari akhlak adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua urusan harus dikembalikan kepada akhlak dan perjalanan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang sesuai dengan akhlak Nabi, ucap dan perbuatan yang sesuai dengan akhlak Nabi, maka ucap dan perbuatan itulah yang disebut al-haq, yang benar. Dan apabila ucap dan perbuatan tidak sesuai dengan ucap perbuatan Nabi, maka itu al-batil, yang sesat. Jamaah sahabat ikhwafillah rahimakumullah. Wa an Habib bin Syahid, lan saking Habib bin Syahid qala ndaw ya Habib bin Syahid libnihi kadue putrane ya Habib ishab al-fuqaha, ishab ngoncok siro al-fuqaha ing pira-pira ahli fikih, wa ta'alam dan belajar siro mihum saking fuqaha ada bahum ing adabe ya fuqaha. Fa inna dzalika, maka setuhune mengkono fuqaha, mengkono adab iku ahabu kang luwih dipikadamen ilai maring ingsun min katsirin tinimbang kang akeh minal hadis aking hadis. Habib bin Said berkata kepada anaknya, bergaulah engkau dengan ahli fuqaha, dengan ahli fikih, dengan fuqaha ahli fikih, dan belajarlah kepada mereka tentang adabnya, tata krama. Jadi Habib bin Said menyuruh anaknya bukan hanya untuk mempelajari ilmu, tapi juga mempelajari akhlak. Ketika belajar kepada seorang guru, bukan hanya mencari ilmunya, tetapi lihat akhlaknya, teladani akhlaknya. Karena belajar akhlak lebih aku sukai katanya daripada belajar ilmu yang lain daripada seperti ilmu hadis. Jadi ini sangat penting. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dari 3 hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan etika akhlak. Seolah-olah Musonib berkata kepada kita, pelajarilah akhlak, etika. Ajarkan akhlak itu kepada anak-anak kalian.
agar anak kalian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlakul karimah. Sebagaimana pesan orang-orang Sunda, cing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganirikeun batur ngarah hirup loba dulur. Namun hirup hayang loba dulur cenah kudu berakhlakul karimah. Sahabat ihwafillah rahmatullah, semoga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh ini untuk kita mempelajari akhlak etika yang baik, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Terima kasih, kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.